Salam Aquaris. Hari ini saya mau bahas spesial dari pertanyaannya Melinda Halim ya. Karena ini waktu saya baca kayaknya selain panjang bener gitu, juga banyak melibatkan banyak properti ya yang sudah dicoba ya, sudah dipakai oleh Melinda. Jadi mungkin menurut saya ini bisa sangat bagus juga ya infonya buat di-sharing ya ke teman-teman Aquaris kita di sini ya. Nah, dari pengalaman Melinda nih, paling nggak kan nanti dapat informasi mengenai segitu banyak produk yang udah dicoba ya, yang udah Melinda coba gitu. Jadi kayaknya perlu satu video singkat sendiri buat responnya gitu. Lalu saya juga mau ucapkan terima kasih ya ke Melinda ya buat sawerannya ya, Mel. Mel, makasih ya. Saya tuh nggak ketemu settingan di Saweria sebetulnya gitu buat kirim pesan ucapan terima kasih ya ke siapapun yang sudah mengirimkan dukungan finansial ke saya gitu. Paling nggak orang yang udah nyawer itu tahu kalau sawerannya udah saya terima gitu ya. Jadi saya ucapkan di sini aja ya. Sekali lagi makasih ya Mel. Oke, sekarang kita baca dulu ya apa yang mau di-share Melinda ke channel kita ini. Koko, terima kasih sekali udah dibuatkan video khusus untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama Mel. Video yang spesial nih buat saya. Dibuatkan khusus jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Hehehe. Sangat membantu sekali kok. Menambah ilmu pengetahuan. Tapi saya mau tanya terus kok. Boleh ya? Iya, boleh. Ini ada beberapa mengenai bakteri starter kok. Saya ada pakai 3 jenis produk bakteri, yaitu PurePon, System Stability, dan Aquapro Bactero kok. Yang saya belum tahu apakah PurePon di mix sama System Stability atau Aquapro bakteri itu bagus kok. Nah, menurut saya jangan ya Mel. Ini ketiga produk ini semuanya beda-beda purpose-nya gitu ya. Kalau PurePon itu kan dia isinya cuman bakteri nitrifikasi gitu. Kalau System Stability sama Aquapro Bactero itu lebih ke bakteri yang probiotiknya. Jadi pemakaiannya tuh yang tepat ya. Kalau PurePon tuh di chamber filter di bagian biomedia, sedangkan System Stability dan Aquapro Bactero itu boleh langsung di airnya aja ya, jangan ke chamber filternya ya. Itu yang pertama. Lalu mengenai System Stability, itu isinya kebanyakan bakteri fotosintetik sih ya. Nah, tetapi harus diingat bahwa setiap pemakaian System Stability ini wajib diaktifkan terlebih dahulu ya. Karena System Stability ini saat waktu pembuatannya nih ya, waktu produksinya, mereka tuh menggunakan teknologi yang memaksa bakterinya tuh untuk masuk ke dalam masa dorman ya. Nah, waktu masuk ke masa dormannya tuh bakterinya tuh sampai membentuk spora gitu ya, spora. Jadi spora bakteri itu memiliki dinding sel yang kuat ya. Jadi dia melindungi sel bakteri dari kerusakan gitu selama periode yang tidak menguntungkan gitu. Nah, itu sebabnya System Stability itu nggak perlu mengemas bakterinya dalam bentuk vial ya atau gel gitu, tapi tetap berani menggunakan kemasan liquid atau cairan gitu. Walaupun mungkin dari perjalanan dari pabriknya sono ya, waktu kirim-kirim ke semua pelosok dunia gitu, ada resiko kena panas atau dingin gitu ya. Nah, System ini tetap berani ya, karena dia berhasil membuat para bakterinya dalam bentuk spora kayak gitu. Ya, jadi nggak efek ya. Cuma yang tidak diketahui orang ya, yang tidak diketahui orang banyak tuh adalah untuk mengaktifkan bakteri yang sudah tidur dalam bentuk spora ini. Nah, ini
semudah cuman biasa kita kasih molase gitu, nggak bisa ya. Kalau bakteri nitrifikasi ya, itu kalau pas dorman tuh, waktu tidur tuh mereka tidak membentuk spora gitu, jadinya gampang ya, cukup kasih molase doang udah bisa aktif. Tapi kalau system stability ini setelah dikasih molase harus dikasih aerasi lagi ya. Jadi double dia, harus diaerasi dulu. Dan cukup lama, 5 sampai 6 jam gitu baru bakterinya tuh baru efektif ya. Jadi ya memang rada repot nih ya kalau pakai sistem stability ya. Memang desainnya sistem itu bukan buat purpose yang urgent masalahnya, yang buru-buru enggak gitu ya. Santai tapi ujung-ujungnya bagus gitu ya. Lalu kalau yang Aqua Pro, Bactero, itu cara aktifinnya sama aja kayak yang E4 ya, cukup kasih molase aja udah beres ya, udah bisa langsung pakai. Kedua ya, lalu bakteri apa ya kok untuk mengatasi gas-gas H2S selain menggunakan batu zeolit dan karbon aktif? Untuk H2S. H2S itu yang paling bagus ya bakteri fotosintetik ya. Thiobacillus tuh paling cakep sebenarnya ya. Tapi kan tadi Mel katanya udah punya sistem stability ya. Itu kan sistem stability itu fotosintetik tuh ya. Bisa pakai itu gitu. Cuma ya tadi ya aktifinnya rada repot gitu. Bisa pakai oksigenik sih ya. Itu isinya bakteri fotosintetik juga tuh semua ya. Bagus buat degrade H2S dan oksigenik tuh nggak bikin dorman tuh sampai jadi spora gitu ya. Jadi bisa sama aja kayak E4, cukup kasih molase langsung bisa pakai ya. Kemudian ketika saya pakai PurePon 20 butir untuk 300 liter air. Kenapa airnya jadi warna kuning ya kok? Bukannya jernih ya harusnya. Iya, betul Mel. Harusnya airnya jernih, bukan kuning ya. Jadi kalau produk bakterinya udah expired nih ya, biasanya bakterinya kan udah banyak yang mati ya. Nah hasilnya kan air yang kita kasih bakteri starter tadi tuh nggak bisa bening ya, atau malah jadi kuning gitu. Nah untuk produk bakteri makanya jangan beli repack ya, usahakan jangan beli repack karena kita nggak tahu nih kadaluarsanya gitu ya. Tapi bisa begini juga Mel, ternyata dicek nih misalnya Mel cek kemasannya gitu, oh expirednya masih lama, expired date-nya gitu. Terus kenapa bisa ada yang mati gitu kan? Ya itu kemungkinan tempat penyimpanannya ya, atau saat delivery nih dalam perjalanan gitu terkena area panas yang cukup lama gitu. Cuma nggak tahu juga jadinya itu apakah mati semuanya atau cuma sebagian ya. Nggak ada indikasinya juga sih kalau secara fisik gitu. Tapi kalau kayak kasus Mel tadi di atas ya, dikasih produk bakteri, nggak bening gitu, malah kuning, itu kemungkinan berarti bakterinya udah banyak yang mati atau udah lewat tanggal expirednya ya. Lalu saya juga mau pakai produk System M-Guard dan Aqua Pro AquaGuard. Keduanya untuk menghilangkan amonia, klorin, dan kloramin selama 72 jam. Tujuan saya untuk menghemat biaya galon kok. Soalnya biayanya cukup berat, sehari saya bisa beli 10 galon kok. Jadi biar 3 sampai 4 hari sekali baru water change. Yang pertanyaan saya apakah aman pakai itu kok? Aman apa enggaknya tuh begini Mel, harus tahu produknya ya. Jadi produk-produk penetralisir amonia ya seperti System M-Guard itu dia tidak menghilangkan amonia Mel ya, dia tidak menghilangkan. Dia hanya untuk kebutuhan darurat ya. Jadi misalnya gini, amonianya udah tinggi nih gitu. Ikannya udah payah nih, udah keracunan amonia. Tapi sumber airnya lagi nggak ada. Nah itu benar bisa pakai System M-Guard ya. Jadi cara kerjanya System M-Guard itu dia tuh merubah amonia ya, dirubah nih amonianya jadi amonium. Nah, ya.
Jadi amonia itu sebenarnya di alam ada dua bentuk. Yang berbahaya itu amonia. Nah, yang tidak berbahaya itu amonium ya. Jadi kalau amonia itu lambangnya NH3, kalau amonium itu lambangnya NH4. Nah, amonia ini kalau udah berubah menjadi amonium kan dia nggak berbahaya ya. Si CEM klaimnya memang kalau dia tuh bisa bantu urusan amonia tuh selama 72 jam ke depan gitu. 3 hari ya, 3 hari ke depan gitu. Ya kan harapannya tentu saja setelah 3 hari itu kita udah nggak punya masalah nih dengan sumber air kita. Jadi kita bisa water change, kita bisa ganti air. Gitu Mel sebenarnya ya. Nah, yang Mel perlu ketahui ini begini. Amonia yang tadi udah diubah jadi aman ya. Sama si CEM M-Guard tadi menjadi amonium ya. Itu sewaktu-waktu bisa berubah kembali loh menjadi amonia. Kapan itu terjadi ya? Kalau pH-nya turun di bawah 7 ya. Jadi kalau pH-nya tinggi ya di atas 7 itu aman ya. Tapi begitu pH-nya turun di bawah 7 akan ada sejumlah amonium yang balik berubah lagi jadi amonia. Makin turun lagi pH-nya makin banyak lagi yang balik jadi amonia ya. Jadi Mel mesti make sure pH-nya stabil paling nggak di atas 7 ya. Nah, lalu apa nggak mengganggu kinerja filter nitrifikasinya? Enggak. Kalau Mel mikirnya mungkin setelah pakai produk-produk tadi ya, terus amonianya hilang gitu. Terus bakterinya jadi pada nggak punya makanan karena nggak punya amonia buat dimakan. Itu nggak akan terjadi ya Mel hal ini gitu. Kayaknya nggak mungkin deh media filtrasi kita itu benar-benar bersih banget gitu ya. Pasti masih ada lah sedikit kotoran yang nantinya akan kontribusi bikin amonia baru gitu ya. Minimal dari media mekanis aja kan di busa kapas filter gitu, pasti ada kotoran di situ ya. Saya juga ada bingung kok untuk pakan si CEM Nutri Diet Flakes. Di keterangannya ada probiotiknya, tapi begitu saya kasih terlalu sering, kenapa jadi pada SBD ya kok? Bahkan jadi dropsy. Padahal saya kasihnya sedikit kok. Gak apa-apa sih ya. Sering tapi sedikit juga gak apa-apa gitu. Flakes. Oke. Itu probiotik yang dimaksud ya biasanya tuh golongan yang Bacillus ya, Bacillus. Ini memang bisa bantu buat pencernaan ikan gitu. Jadi bukan salah si CEM Nutri Dietnya sih. Ya ini produk udah bagus gitu ya soalnya ya. Cuma yang jadi masalah nih kalau kita piara koki ya gitu ya. Ini kita nih ownernya nih memang sering kecolongan gitu. Koki itu kan punya kecenderungan bertelur ya. Telurnya berceceran tuh kemana-mana gitu. Emang sih biasanya dimakanin lagi ya sama mereka kalau kelihatan gitu kan. Nah, yang repot ini yang nggak kelihatan nih atau yang udah kesedot filter gitu ya. Nah, telur-telur busuk yang keselip gitu yang nggak kelihatan sama si koki ini kan jadi nggak kemakan ya. Nah, telur-telur busuk yang menggumpal ya di awal pembusukan gitu dia menggumpal terus di awal pembusukannya tuh memang harusnya tuh cuman jadi amonia ya. Namun secara fisik apabila gumpalannya tuh tidak hilang, nggak larut gitu, itu dia makin busuk ya. Kalau udah makin busuk udah bukan amonia lagi ya, melainkan H2S. Nah, karena gumpalan busuk tadi gitu secara otomatis tuh sebenarnya udah jadi area anaerob gitu di dalamnya gitu ya. Nah, ini kalau kemakan sama si ikan ya di dalam organ tuh biasanya nempel dia nantinya di hati atau di ginjal. Nah, H2S itu daya rusaknya tuh jauh lebih kuat daripada amonia ya. Bahkan H2S tuh kalau cuma setitik aja gitu ya punya daya rusak yang jauh lebih besar daripada amonia yang gumpalannya seukuran beras gitu ya. Jadi ya begitulah resiko kita ya kalau piara koki ya. Ikannya rakus gitu apa jadi makan gitu ya. Sering buang telur sembarangan ya.
Gitulah, di rumah saya juga begitu, ngerasain banget. Baru ganti air 2 hari udah bau lagi, begitu lihat telur lagi di mana-mana. Suka duka deritanya orang yang miara koki ya. Jadi bukan sistem nutri dietnya ya, Mel ya. Oke. Kemudian saya kan pakai air galon kok. Itu suhunya gampang dan cepat sekali berubah jadi dingin seperti AC. Ikan-ikannya kadang aktif, kadang diem. Apakah itu pengaruh dari suhu yang terlalu dingin kok? Enggak sih ya, air galon nggak bisa begitu, Mel ya. Menurut saya sih air galon itu disimpannya nih atau diletakkannya ya, ditaruhnya tuh di mana gitu. Kalau di tempat yang sejuk gitu ya, tempat yang mungkin kena AC misalnya gitu, ya air galonnya dingin. Kalau air galonnya ditaruhnya di area yang kena sinar matahari, ya air galonnya hangat gitu ya. Jadi sama aja sih antara air galon dengan air biasa gitu, sama aja. Nggak mentang-mentang tuh bilang air galon itu misalnya ada embel-embel air mineral gitu. Nggak ada juga mineral yang bisa bikin suhu berubah dingin gitu. Ya itu nggak mungkin. Lalu tank akuariumnya letaknya di mana dulu nih, Mel ya? Kena AC nggak gitu? AC kan runningnya biasanya nggak terus-terusan gitu ya kan? Di suhu tertentu, waktu dia mulai panas, dia jalan nih, gitu kan? Dia mulai running, beng gitu kan? Nah, kena deh tuh si akuarium gitu, airnya jadi dingin. Ntar pas AC-nya stop dulu gitu, waktu dia berhembusnya stop, suhunya kan udah nggak sedingin tadi gitu. Mungkin begitu nggak gitu ya. Tapi buat pastinya gampangnya gini, pasang aja termometer akuarium gitu ya. Kan kelihatan langsung tuh suhunya berapa gitu. Wah iya kalau dingin misalnya, kalau kedinginan pasang heater beres ya. Sama ini kok, apa boleh dijelaskan mengenai manfaat dari jenis-jenis bakteri Bacillus dan Thiobacillus kok? Terima kasih sebelumnya ya kok. Salam sehat buat Koko dan sukses selalu ya kok. Oke ya Mel ya, salam sehat juga ya. Salam sehat juga. Oke. Mengenai Bacillus ya. Bacillus itu keluarga besar ya. Jadi kayak nggak kayak nitrifikasi gitu. Kalau nitrifikasi itu udah pasti semua anggotanya, keluarganya baik-baik semua gitu ya. Kakaknya, adeknya gitu. Itu baik-baik semua, nggak ada yang patogen ya, nggak ada yang bakteri penyakit. Tapi kalau Bacillus itu ada yang patogennya ya. Mungkin pernah dengar gitu mengenai penyakit anthrax gitu. Nah, itu penyebabnya bakteri Bacillus ini gitu ya. Tapi kalau di dunia aquarisnya kita ya, keluarga Bacillus yang digunakan itu adalah yang dipakai buat probiotik gitu biasanya. Misalnya kayak Subtilis ya, yang terkenal Bacillus subtilis gitu. Terus Liseniformis ya. Terus Bacillus pumilus ya. Nah, tapi yang paling terkenal itu tadi Bacillus subtilis ya, subtilis tulisannya gitu. Karena kemampuannya tuh dia hanya setingkat di bawah Lactobacillus ya dalam memerangi bakteri patogen. Jadi dia jago juga tuh, canggih juga buat hajar-hajarin bakteri penyakit gitu ya. Nah kalau Thiobacillus ya, ini jangan salah kaprah, walaupun namanya Thiobacillus gitu ya, seolah-olah ada Bacillusnya juga di belakang. Tapi dia nggak ada hubungannya dengan keluarga Bacillus ya, dia beda sendiri gitu ya. Jadi kalau Thiobacillus ini makanannya dia sulfur belerang ya, H2S tadi tuh. Jadi kalau soal H2S ya tadi ya jagonya si Thiobacillus ini karena dia makanannya justru itu gitu ya. Dia banyak digunakan di teknik peternakan ikan tuh ya, terutama di bioflok gitu. Nah, Mel cocok tuh beli produk yang ada Thiobacillus ini ya. Kan kayaknya punya problem dengan H2S ya tadi ya di rumah ya. Ya. Gitu ya Mel. Oke. Jadi udah selesai ya untuk apa yang ditanyakan oleh Melinda. Banyak sekali ya tadi produk-produk keren yang ditanyain gitu. Makanya saya pikir bagus juga kalau di-share jadi sebuah video singkat ya. Agar berguna nih terutama bagi yang kebetulan pas mau beli produk-produk keren tadi gitu ya.
biar tahu nih produk itu seperti apa dan bagaimana gitu ya. Oke, kita selesai ya sampai di sini ya. Ketemu lagi di video-video lain ya seperti biasa nanti ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Aquarius.